chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Halo Bos Enggas, kembali lagi di konten YouTube-nya Liga Top Skor bersama saya Nizar Galang. Kali ini kita akan ngintip SSB lagi, konten yang sudah lama ada, tapi sekarang kita coba bangun lagi untuk lebih kenal lagi ke teman-teman SSB yang berkompetisi Liga Top Skor. Kali ini saya di FIFA Farmel atau biasa disebutnya Farmel FC di kompetisi Liga Top Skor. Kalau gitu kita langsung aja intip SSB-nya gimana sih kegiatan-kegiatan mereka, ada latihan kah, ada analisis pertandingan dulu kah, atau bagaimana? Kita lihat aja dulu, coba yuk. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Nah, Bos Enggas, ini dia tempat latihannya SSB salah satu yang bermain di kompetisi Liga Top Skor, yaitu Farmel. Tadi yang saya bilang, kayak sih menarik sih, banyak anak-anak kecil. U14 sepertinya sih yang latihan di sini. Coba yuk kita intip yuk, gimana sih aktivitasnya? They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a boy is Juga ada born Coach Ade tuh pakai topi merah. Kita coba ngobrol-ngobrol yuk sama pelatihnya yuk. You better pray that I don't see your face. Ya ini dia, Bos Enggas, ini salah satu head coach dari Farmel, Coach Ade Suhendra ya Coach ya? Iya. Nah, Coach hari ini anak-anak lagi latihan nih Coach ya? Iya. Ada usia berapa aja nih Coach yang hari ini latihan? Kita hari ini ada 2008, 2009, 2010. Oke. Ya. Nah, Coach Ade ini lagi fokus latihan apa ya? Ini kita attacking ya. Kita attacking di mana anak-anak dengan kelebihan jumlah 4 lawan 3 mereka cepat mengambil keputusan untuk menyelesaikan serangan. Farmel di bulan Ramadan tetap apa namanya, terus latihan rutin ya? Tetap. Nggak ada Ya. libur. Kebetulan kemarin kan kita puasanya di hari Selasa ya, kalau nggak salah ya, Selasa. Jadi dari hari Minggu itu ada penyesuaian adaptasi 4 hari. Jadi ya dari hari Minggu itu udah normal. Nanti juga kita sampai tanggal 16 ya, karena kita mau anak-anak yang ingin lebaran lebih fokus ke lebarannya. Jadi kita resim. Tapi dari tanggal 29 ya, berapa itu? Iya. Kita latihan sampai tanggal 16, normal, latihan normal. Coach, kalau boleh tahu di SSB Farmel ini ada usia berapa sih Coach? Dari 12? 12 terus? Kita dari 2018 sampai 2005. Oh, sampai 2005 Ya. ya? Oh gitu. Kalau boleh tahu juga sebenarnya di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan mungkin programnya beda nggak sih? Apa tetap sama yang dijalanin gitu? Cara apa namanya, latihannya, kerasnya, atau di bulan Ramadan ringan aja, di bulan itu gimana sih? Enggak, kalau saya tetap sama, cuman kita bedakan volume ya. Intensitasnya tetap sama, volumenya yang kita bedain daripada di hari biasa. Oh gitu. Karena intensitas ini penting karena itu kebiasaan. Kalau intensitasnya rendah nanti dia biasanya mainnya santai-santai. Oke. Nah, kalau intensitasnya selalu ini dia selalu fight dan alhamdulillah anak-anak jalaninnya tetap fight. Cuman kita volumenya kita turunin. Biasanya misal kita ada individual game itu bisa 3 menit, ini cuma 30 detik atau 1 menit. Jadi intensitasnya dapat tapi dia nggak terlalu capek. Nah itu. Tapi yang Islam pada puasa kan? Puasa semua, alhamdulillah. Ini dari kita ini yang saat ini latihan mungkin hanya ada 2008 ada 1 yang non muslim, 2009 ada 1 yang non muslim. Tetap kuat ya mereka ya? Tetap Tetap kuat main ya? Tetap kuat. Bos Enggas nih, saya informasikan lagi. Tadi saya sebelumnya udah ngasih tahu Coach. Di Farmel ini di musim ini 12-13 juara Liga Top Skor ya. Mungkin Coach Ade ada nggak sih kayak kunci keberhasilan di 2 usia ini apa sih yang bisa akhirnya
mendapatkan hasil yang baik di musim ini di Liga Top Skor gitu? Iya. Saya pikir sih salah satunya kalau 2009 kita tahun lalu kita itu runner up. Oh iya. Runner up pertama kali ikut Liga Top Skor kita runner up. Sorry coach, pertama kali di 2000 berapa coach? 2000 yang kemarin, tahun kemarin. Oh tahun kemarin ya, baru 12 ya? kan, LTS semuanya mulai dari 12 kan. Iya, benar. Yang tahun ini kan 13. Alhamdulillah progresnya ada dari kita kalah di final, sekarang menang di final. Dan itu pun jadi acuan daripada usia-usia yang lain karena dia ngelihat wah bagus menjalani kompetisi Liga Top Skor dan dapat hasil yang bagus, prestasi, yang lain pun jadi termotivasi. Tapi dari awal juga saya tekanin kepada pelatih-pelatih yang lain yang usia-usia lain. Kebetulan saya yang kontrol, jadi saya tekankan ke mereka bagaimana ya seperti tadi saya bilang, kita harus bisa memainkan sepak bola dengan baik, dengan benar dan selalu menguasai sehingga nanti pelan-pelan ya kalau ibaratnya kalau ada 10 peluang kira-kira masuk nggak 2 atau 3. Tapi kalau hanya 1 peluang, gimana kita berharap untuk menang? Makanya tadi Coach bilang filosofi yang menyerang itulah ya, menguasai bola gitu ya, yang harus penting. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Tadi udah sempet ngobrol sama Coach Ade, udah ngeliat anak-anak ini latihan. Kurang lazim sepertinya kalau tidak ngobrol sama empunya Farmel. Ada di sebelah nih sekarang, ada Mas Eko. Yuk kita ngobrol yuk. Eko, selamat sore. Apa kabar? Iya, lagi ngapain nih Mas? Biasa, lihat anak-anak. Lihat anak main ya? Iya, kontrol setiap Senin kan pasti latihan kan? Oh gitu? Di beberapa usia hari ini latihan. Kalau hari Minggu yang kecil-kecil gitu? latihan. Kalau yang usia gini tuh 3 usia. Oh di jadwalnya Mas ya? Ya, kalau hari Senin 2010, 2009, 2008. Nah, ini tadi yang 2010, 2008 sudah selesai. Tadi sesi terakhir tinggal yang 2009. Mas Eko, saya pengen tahu deh Mas. Mas Eko tuh awal suka anak bocah main bola, terus akhirnya bikin Farmel tuh gimana sih Mas gitu? Kok bisa ada kepikiran gitu? Dulu awalnya tuh kan saya punya anak laki-laki, usia si 6 Mas tahun, Fardan. Mas Fardan. Nah. Tadinya saya ngantar sepak bola itu ya kemana-mana, di Putat, ke Senayan, kemana-mana. Saya pikir capek juga kan, karena sini terus, kemudian belum dia ikut turnamen, terus nggak jelas dia turnamen, kadang ikut, kadang enggak, kadang enggak. Nah saya lihat dia kemauannya kan tinggi, kemauan dia tinggi. Saya ngumpul-ngumpul dengan teman-teman, akhirnya yaudah kita bikin SSB gimana? Ya udah oke. Kita teleponin para pelatih, oke. Nah jadi kita dapat lapangan di sini. Ya alhamdulillah dari tahun 2000 kita 2000 berapa bro? 2018, awal 2018 baru muncul Farmel ya. Alhamdulillah sekarang murid sudah hampir 300 lebih. 300 pemain di Farmel udah. 300 guys. Ya, 300 pemain. Jadi cukup penuh. Makanya kita ikut LTS saja sudah berapa usia? 5 usia. 5 usia ya. Dari 12, 13, 14, 15, 16 usia guys. Setiap musim pasti kita ikut partisipasi. Dan dua usia musim ini udah juara ya. Mas Eko 12 dan 13. Salah satunya anaknya Mas Eko, Fardan, yang jadi pemain terbaik ya? Terbaik dari sini, Miras. Kalau Fardan Miras. top skor. Top skor, Fardan, maaf. Saya kurang hafal. Ini ada 27 gol ya? Iya betul, 27 gol. Di usia 13, 27 gol guys. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut guys. Kemarin pada saat usia 12 ya, top skor juga ya. Cuman waktu tahun lalu kita runner up. Nah, tapi sebenarnya juara itu kan bonus ya. Betul. Tapi yang terpenting adalah bagaimana anak-anak ini bisa mengimplementasikan apa arahan dari pelatih. Apa dia latihan seperti ini, kemudian pada saat turnamen mereka bisa menerapkan dengan apa arahan dari pelatih. Iya betul. Juara itu bonus lah. Juara itu bonus. Mas Eko, saya tadi udah tahu nih Farmel ternyata berdiri 2018 ya kan. Terus kemudian Mas Eko tahu kompetisi Liga Top Skor itu sendiri itu dari mana sih Mas Eko? Maksudnya Mas Eko tahu nih, ini kayak kompetisi bagus buat anak usia segini gitu. Ya, dari jadi kapan? Liga Top Skor sendiri itu kan memang
terutama di usia dini ya. Nah, setiap Wardan di 6 tahun pun sudah tahu Liga Top Score. Tapi kan ketika itu belum bisa. Ya, kan? belum bisa masuk karena nggak ada usianya ya. Ya, menunggu dan kami menunggu sambil menunggu usia anak-anak yang masih emprit ini sampai di usia 12 tahun itu kami menunggu mempersiapkan diri untuk namanya mengikuti Liga Top Score. Itu target kita. Target kita untuk ikut karena memang kita butuh jam terbang buat anak-anak. Artinya apa? Berkelanjutan kan. Kalau kita ikut Liga Top Score artinya dari 12 nanti belajar ke 13 lagi, 14 lagi. Nah, kami sudah buktikan kan pada saat kami anak-anak yang 2009 ini ikut pertama kali di usia 12, kami masuk di final juga. Nah, kemudian masuk di usia 13 kita masuk di final juga, alhamdulillah kita menjadi juara untuk tahun 2023 ya. Musim ini 2023. Ya, artinya kompetisi yang kita harapkan itu memang dapat jangkau panjangnya dapat. Jangkau panjangnya dapat, nah, sehingga anak-anak pun senang. Nah, ini udah pada bilang, Pak, kok kita ikut ya di 14 pasti kita ikut. Karena mereka termotivasi bagaimana untuk bisa mendapatkan satu slot lah paling enggak dari beberapa anak ini untuk jadi pemain tim nasional 16. Coach, Mas Eko, saya kan udah ngelihat musim ini Farmel bagaimana bermainnya itu. Pelatihnya juga Mas Eko nunjukin salah satu yang Coach Ade Slendra, salah satu pelatih meja mungkin. Lisensi, nah itu dia. Kalau dari Farmel sendiri itu memang pelatihnya harus kriteria tertentu kah atau nanti dari yang belum apa-apa akhirnya nanti Mas Eko bangun menjadi pelatih yang baik atau bagaimana sih? Dari sisi pelatih sendiri gitu. Mas Eko sendiri meng-hire tuh. Oh iya jelas. Karena pelatih ini kan adalah menurut saya adalah utama. Karena kalau pelatihnya bagus, otomatis dia akan menularkan ilmunya kepada anak-anak kita ini bagus. Nah, kenapa kita ambil Ade Suyendra? Pertama, dia pengalaman bermain di liga. Nah, kemudian sertifikasi dia juga sudah A. Nah, kemudian yang lain-lain juga sama. Yang tadinya dia hanya sertifikasi C, ketika dia punya prestasi di anak-anak, kita sekolahkan untuk ngambil lesson B. Dan itu kita bayarin. Kita bayarin. Terutama kemarin. Di sini ada satu Coach Romi. Romi kan masih C kan? Coach Romi benar. Masih C kan? Nah, ini kita naikkan nih. Kita bayarin untuk dia naik menjadi B. Nah, ada dua, Romli dan Romi. Nah, kalau yang di 2009 asistennya Coach Ade kan Romli itu. Coach Romli. Nah, Coach Romli sekarang masih C, kita naikkan ke B. Nah, begitu juga dengan Coach Romi. Nah, yang bawa juara U12 kemarin. Nah, itu C kita naikkan ke B. Nah, harapannya apa? Dengan mereka sekolah terus untuk pengetahuan bagaimana melatih anak yang bagus dengan license lebih tinggi, dia akan gampang untuk menerapkan ke anak-anak sehingga hasilnya pun pasti akan bagus ke depan. Itu dia guys, totalitasnya Mas Eko untuk membangun tim tuh bukan dari Farmelnya aja, tapi dari anak-anaknya, pelatihnya. Itu harus diapresiasi sih, keren banget Mas. Mas Eko kan sekarang sebenarnya udah sibuk nih, udah jadi salah satu esko PSSI nih guys, Mas Eko ini. Tapi masih sempetin ke bawah gitu. Nah, Mas Eko melihat usia muda mungkin ya. Mungkin ada bayangan gak sih Mas Eko sekarang yang udah di PSSI akan membangun seperti apa sih sepak bola usia muda di Indonesia ini, Mas Eko? Esko itu kan sebenarnya menjadi salah satu upaya kita masuk ke federasi untuk berbuat yang lebih untuk usia dini. Nah, dasarnya saya kan memang bukan orang politik. Dasarnya saya memang dari pembina usia dini. Nah, tujuan saya masuk ke PSSI itu agar saya juga bisa statusnya bisa menyuarakan apa yang menjadi keinginan teman-teman akar rumput, yaitu teman-teman pembina sepak bola usia muda yang selama ini nggak kepegang dengan PSSI, tidak pernah bisa berkomunikasi dengan PSSI. Nah, mudah-mudahan dengan adanya saya di sana, ya saya bisa menjembatani dan kita akan bangun bagaimana sepak bola usia muda ini jadi bagus. Contohnya kemarin di Sarasehan tuh kita bikin tuh yang namanya Kisrut usia dari 8 tahun, 9 tahun, 10 sampai dengan 16 tahun. Kita udah bikin semuanya tuh. Kita bikin, tinggal kita terapkan nanti kepada asprop melalui bimbingan-bimbingan kita. Masalahnya kan sebelumnya mungkin kalau semua tahu saya dari kompetisi usia muda aja sangat kurang ya dari sebelumnya gitu. Malah kayak yang swasta kayak Liga Top Score ini dari 12 sampai 18 loh ada. Sedangkan yang Bapak Federasinya masih kurang. Mungkin dari pengurusan baru, semoga guys di pengurusan baru bisa mengembangkan lagi usia dini di level kompetisi lah ya buat mereka ini. Sebenarnya kemarin kita sudah punya suratin di PSSI itu, cuman hanya memang Asprop itu penyelenggaraannya singkat.
Oh, Nah, oke. jadi intinya dibikin grup ketemu mungkin 3 kali 4 kali main, nggak lolos dia selesai. Ah, iya, Nah, iya, inilah iya. yang tidak dapat di pembinaannya. Beda Yang dengan Liga berjenjang Top ya. Score, jenjangnya panjang. Iya, iya. Satu musim dia bisa main sampai 12 sampai 15 kali. Iya. Nah, Liga Suratin insya Allah ke depan kita akan buat seperti itu. Jadi kita tidak hanya top score saja yang bagus, tapi juga Liga Suratin maunya Betul, bagus. betul. Tapi bagaimana kami juga dari federasi Iya. ingin mensupport bagian top score itu lebih berkembang lagi ke depannya. Mantap. Ke depan mungkin dari Farmel Academy mau ada apa? Maksudnya kayak mungkin ada terobosan lagi kah dari sisi pengelolaannya gitu mungkin? Ya, sekarang ini kan sudah ada yang namanya siswa kita 300 lebih. Nah, lapangan kita kan seperti ini. Bagaimana situasi hujan kita menyesuaikan. Iya. Nah, ke depan kita akan bangun sintetis nih. Oh, ini mau Kita dibangun bangun sintetis? sintetis ada 2. Sini satu sama ini Oh, itu. sopir yang depan situ. Wah, kita akan bangun, ini lagi di develop, lagi direncanakan. Yang Keren. mudah-mudahan tahun depan sudah, kalau main ke sini mudah-mudahan tahun depan udah berubah. Oh, gitu? Dari sintetis semua. Ah, oke. Betul. Itu Ya. aja. Kok saya besoknya udah azan nih. Kita Kita buka. saatnya buka puasa Iya. bareng bersama teman-teman Farmel. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Bos Enggas, balik lagi nih. Tadi udah ngobrol sama Coach Adris Wendra sebagai head coach di Farmel. Dan juga tadi pemilik Farmel juga Mas Eko, ayahnya Fardan tadi. Oh iya, nih ada 2 nih pemain sekarang yang kita ingin kulik sedikit sih pertanyaan-pertanyaan yang dunia sepak bola atau dunia dialah sehari-harinya ya kan. Ada Fardan, siapa namanya? Fardan Aristiawan, Fardan Sirawan dan Mira Rizky Sulaiman. Mirat apa? Rizky Sulaiman. Rizky Sulaiman. Mirat Rizky pada hari kalau ngomong ke kamera nanti ya. Nah, oke. Dari kalian ini setiap pertanyaan pokoknya kalian berdua jawab lah pokoknya dia ya. Kalian ini suka sepak bola itu dari kapan sih sebenarnya? Saya dulu. Fardan dulu. Dari umur 6. Nomor 6. Awalnya kayak gabung klub biar SSB biar ada kegiatan aja gitu sehari-hari. Gak ada kegiatan Ya, emang? jadi tiap minggu jadi biar ada olahraganya, aktivitas. Soalnya dulu nggak punya kegiatan apa-apa. Sempet nyoba olahraga lain kan sepak bola? Dulu nggak pernah. Basket. Kenapa nggak milih basket? Kurang tertarik aja sih. Oh, sukanya sepak bola. Iya. Dari umur 6 tuh sampai sekarang lah ya. Iya. Kalau Mirat sukanya dari Kalau saya sih dari usia 4 tahun, karena kan kakak-kakak saya ikut kayak sekolah sepak bola gitu. SSB juga. Saya awalnya ikut-ikut aja, cuman makin lama makin tertarik gitu sama sepak bola. Tapi sempat olahraga lain juga Mirat? Enggak pernah sih. Sama sekali nggak pernah? Olahraga doang? Oh, bola doang olahraganya? Iya, yang lebih ke fokusnya sih di sepak bola doang. Terus pas lagi masuk sepak bola tuh kan kalian pasti main nih, nggak tahu nih mau main nyerang, back, tengah. Nah, kemudian jelasin dulu deh ya, kenapa tiba-tiba jadi di posisi penyerang gitu? Jadi dulu tuh sempat pernah main tuh posisinya tuh di sayap. Nah, pas ada COVID itu kan udah nggak pernah latihan lagi, terus badan saya jadi gemuk gitu, sempat gemuk. Oh. Nah, di situ kata pelatih tuh berat, jadi nggak bisa lari kalau di sayap. Terus ditaruh aja di striker, jadi difokusin buat finishing ngegolin ke gawang aja. Karena gemuk gitu ya? iya. Terus Emang dulu tuh sempet kurus terus gemuk Kurus, itu gemuk. naiknya berapa kilo? 10 berapa ada? ya? Ada kayaknya. 10 kilo ada? Iya, ada. Terus ada disuruh papa program kayak setiap malam tuh nggak boleh makan. Nah, Sakit nggak Sam- hati? ah Nggak boleh makan malam? Biasanya makan kan? iya, nah tuh Bisa emang itu nahan nahannya tuh susah. Terus? Sampai ada suatu saat Kalau nggak makan. nyolong nih. Terus divideoin sama kakak di belakang. Terus saya nangis di situ takut dicepuin. Berarti Bapak keras juga ya soal Iya. olahraga fisik ya? Kalau Mirat sendiri dari dulu emang main di gelandang? Apa? Enggak, dulu sempat main di striker. Oh, penyerang malah? Iya, dulu. Iya. Tadi, saya ya? Dulu saya di SSB di Garut itu pernah ditaruh di striker gitu. Guys, jelas itu dari Garut. Bersih banget nih orangnya nih. Oke. Cuman waktu itu pas ikut kompetisi gitu, katanya, tapi saya ditaruh di striker malah kayak banyak passingnya gitu. Jadi kayak kata pelatihnya passingnya bagus gitu. Jadi saya ditaruh di gelandang aja.
Ya, Bos Enggas nih sebagai informasi aja, di musim ini Miras itu pemain terbaik di U13 Liga Top Skor yang musim ini ya. Kemudian Fardan juga salah satu pencetak gol terbanyak nih. Farmel memborong nih 2 piala individual lah pokoknya ya kan. Fardan 27 gol, benar? 28 gol Fardan di U13 Liga Top Skor musim ini. Nah, sekarang kan bulan Ramadan nih. Kalian udah bolong berapa puasa? Latihan rutin kan? Rutin. Nah, jujur bolong berapa? Alhamdulillah belum sih. Belum sih, alhamdulillah. Alhamdulillah Soalnya latihan nggak ada minum-minum? nggak ada dong. Soalnya kan iman kita semua kuat. Ih, kelas, iman kuat. Tadi sempat tuh Mas Eko, pemilik Farmel bilang kalau misalkan di Farmel itu ada jalur beasiswa yang ada fasilitasnya juga, asrama. Nah, ini sekarang saya lagi di asramanya Farmel. Ini salah satu bisnya juga keren banget tuh. Ada foto-foto pemainnya. Mantap. Yuk, kita lihat yuk di asramanya lagi pada ngapain. Assalamualaikum. Kaget. Waduh, ngapain di sini? Dan ada yang sering main gitar nih. Siapa yang bisa main gitar? Kasih tahu, Pak, main gitar. Petik-petik aja, kasih tahu. Guys, di Farmel ternyata ada musisi. Kasih tahu, Pak. Sempurna, kasih tahu lagu Sempurna, kasih tahu. Guys, ada tipis-tipis aja, tipis-tipis. Tipis-tipis. Kasih tipis-tipis. Udah, copywriter. Keren guys, keren. Kamu berarti sini 4 orang yang U13 ya? Di pemain U13 kan? Oh iya. Oh, kamu dari mana asalnya? Saya dari Pekalongan. Dari Pekalongan? Ya. Kalau tadi si Miras dari Garut tadi ya, udah ngobrol kita. Kalau ini, kamu siapa namanya? Pais, dari Ciamis. Kamu dari mana? Oh, dari sebelah kamu ya? Fardan sebelah guys, rumahnya. Kalau Fardan deket, nyebrang doang sebelah. Sehari-hari ngapain biasanya? Ngaji, sholat. Idih, ngaji mana? Kagak ada Al-Quran. Ngaji mana? Mana Al-Quran? Mana? Al-Quran sering ngaji, Fardan katanya. Cobalah baca dulu 1 bait. Kan katanya suruh ngaji. Coba satu ini aja, satu jus. Janganlah, nggak kelar-kelar ini video ntar. Lagi. Coba tes dulu. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mantap, tuh dia salah satu hafiz dari Farmel. Mantap, Sadaqallahul Fardan. Tadi ada musisi guys, ada apa namanya? Ada hafiz Quran juga. Sepatu baru guys. Sepatu baru. Miras ini sepatu apa? Kan YouTuber harus menjelaskan ini sepatu apa. Review skin dong. Review sepatu dong. Air Force. Punya Fardan. Ini sepatu apa namanya Fardan? Sepatu apa Ras namanya Ras? Oh, Nike Phantom. Berapa harganya ini? Berapa ya? 5 lah, segitulah. 5.000? 5 sekian. 5.000? 5.000? 5.000? Boleh 5.000. 5.000 murah banget. Masa 5.000? Bener 5.000 ini? 5 juta. Oh, 5 juta. Nike Phantom. Boleh di giveaway nggak ke teman-teman Liga Top Skor? Kali bisa. Asal followers Liga Top Skor mencapai berapa? 100. Guys, ini kalau ini sama Fardan udah dibilang nih kata dia, boleh di giveaway kalau 100.000 followers di akun IG-nya Liga Top Skor. Bener kan Fardan? Bener gak? Bener. Oh, gimana caranya 100.000 followersnya di Liga Top Skor deh di IG. Nih ntar dijadiin giveaway sama Fardan. Yuk, lagi yuk. Halo guys, lagi pada ngapain guys? Udah doang. Apa? Main di berapa? U13 ya? Nah, kamu siapa namanya? Aldi dari mana? Dari Bangka. Dari Bangka? Bangka Belitung? Oh, kamu? Lahirnya Lintang. Lintang, dari mana asal? Bandung. Dari Bandung.
Oh, ini dari Bangka Belitung di Bandung sini, Mas. Mas yang baru sholat ya? Iya. Mas yang baru sholat siapa namanya? Alvin. Alvin dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini yang mandi siapa namanya tadi? Dimas dari? Palembang. Oh, yang lagi mandi dari Palembang, guys. Nggak tahu sih gimana. Mas, udah selesai. Bentar lagi, masih mandi, guys. Bentar. Dimas, dari Palembang bener? Oh, Dimas apa nih sini sih, Mas? Oh, sini. Nah. Nih, kalian kan di sini di asrama ini ya. Berarti yang di beasiswain bener nggak? Bener nggak? Nih, beasiswa kok bisa dapat beasiswa sih? Seleksi. Oh, gimana? Seleksi dulu, terus? Terus dilihat, diikutin turnamen. Kalau bagus ya di beasiswa. Sorry, kamu sama lupa? Lintang, Lintang posisi mana? bek kanan, Bek kanan. Dimas? Kiper. Kiper Dimas. Kamu? sayap. Saya Ferry ya. Kamu siapa? Gelandang bertahan. Oh, bilang bertahan. Oh, ini pemain ini awalnya diseleksi dulu gitu ya. Habis itu dapat di beasiswain, terus ditaruh di sini orang-orang beasiswa semua. Oh. Loh. Oke, Bos Enggas, itu aja tadi apa namanya ngobrol-ngobrol santai habis berbuka puasa sama Mas Eko, sama Coach Ade dan teman-teman Farmel di sini. Terima kasih Bos Enggas yang sudah nonton terus nih dari tadi sore sampai buka puasa bersama tim-tim Farmel dan terus ikutin konten-konten Liga Top Score terkait ngintip SSB ya. Nanti kita akan ke SSB lain. Tunggu aja nanti kontennya. Terima kasih, dadah. Terima kasih Mas Eko. Hai, makasih. Ya. Makasih.